Pandit ESPN TV Belanda, Kees Kwakman mengeluarkan pernyataan yang memicu kemarahan warganet di media sosial. Kees menyatakan bahwa para pemain timnas Indonesia kurang layak untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 meski sukses menang atas Bahrain. Para pemain dinilai kurang memiliki kecepatan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mereka semua mengalami kram dan terbaring di tanah, kata Kees Kwakman dilansir dari laman Voetbal Premier. Tak diduga, efek dari pernyataan tersebut cukup serius. Kees Kwakman mendapatkan sorotan luas dari publik Indonesia. Dikutip dari Voetbal Premier, Kees Kwakman juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari fans timnas Indonesia. Menanggapi kabar ini, Kees Kwakman langsung memberikan klarifikasi. Cukup intens, jawab mantan gelandang itu dilansir dari Voetbal Premier. Mereka menerjemahkan kata-kata saya minggu lalu dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda. Mereka orang-orang yang bangga tentu saja dan merasa sedikit tersinggung, tetapi tentu saja itu bukan maksud mereka, lanjutnya. Peluang timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 kembali terbuka setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa, 25 Maret 2025, lalu. Gol semata wayang Ula Romeni menit ke-24 ke gawang Bahrain nyatanya tak hanya memenangkan Garuda saja, melainkan gol pemain Oxford United itu kian menjaga mimpi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Berkat tambahan 3 poin lawan Bahrain, timnas Indonesia kini berhak menempati posisi 4 dengan koleksi 9 poin. Dengan menyisakan 2 laga, peluang timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 kembali terbuka. Jika timnas Indonesia ingin menyegel tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang dari grup C, skuad Garuda setidaknya harus bisa mengambil alih peringkat kedua yang kini ditempati Australia yang sudah mengoleksi 13 poin alias berjarak 4 angka. Secara realistis, timnas Indonesia sebenarnya bisa menjajaki opsi alternatif untuk mengamankan posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Karena jika timnas Indonesia mampu mengamankan peringkat tersebut, maka timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangannya ke ronde keempat kualifikasi. Tidak bisa dipungkiri, perjuangan untuk bisa menembus ke Piala Dunia 2026 lewat ronde keempat tidak ada jaminan kata mudah. Hal ini lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia di ronde keempat otomatis kian bertambah kuat dan tekanan akan semakin berlipat ganda. Meskipun demikian, demi 1 tiket lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tentu harus berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Lantas, apa saja untung dan buntungnya timnas Indonesia jika harus melanjutkan perjuangan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ulasan dari redaksi Tribun News berikut ini. Dimulai dari sisi keuntungannya terlebih dahulu, lolos ke ronde keempat artinya timnas Indonesia masih mendapat kesempatan mewah untuk terus merawat mimpinya ke Piala Dunia 2026. Dikala banyak negara lain yang mungkin sudah mustahil memperjuangkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia yang selama ini menjadi rival timnas Indonesia di Asia Tenggara. Timnas Indonesia nyatanya masih mampu terus melaju dan semakin mendekatkan diri dengan gerbang pintu kelolosan ke Piala Dunia 2026. Lolos ke ronde keempat otomatis juga menjadi tanda bahwa timnas Indonesia bakal menyandang status sebagai tim Asia Tenggara dengan laju performa terbaik dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Dua privilege tersebut tentu akan menghadirkan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia yang bakal semakin termotivasi untuk memberikan performa terbaik di ronde keempat. Keuntungan lainnya, jika timnas Indonesia lolos ronde keempat yakni adanya peluang besar bagi Garuda untuk terus mendongkrak peringkatnya di ranking FIFA. Tak bisa disangkal, ronde keempat memang bakal membuat timnas Indonesia menghadapi lawan lebih sulit yang barangkali memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik. Justru disinilah keuntungannya,
peluang menghadapi negara dengan peringkat FIFA lebih baik akan membuat timnas Indonesia panen poin jika meraih hasil positif, terutama kemenangan. Hal itu sudah dibuktikan timnas Indonesia selama ronde ketiga ketika mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain. Bahkan, ketika timnas Indonesia mampu mencuri satu angka dari Australia, Bahrain dan Arab Saudi, poin yang didapatkan skuad Garuda juga lumayan guna mendongkrak ranking FIFA. Ketimbang hanya menjalani laga internasional biasa di FIFA Matchday, tentu kesempatan untuk menguji kekuatan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 terasa lebih menjanjikan keuntungannya. Keuntungan lain yang tidak boleh dilupakan yakni kemapanan dan mentalitas pemain timnas Indonesia bermain di level tinggi, meskipun belum maksimal. Dengan dua faktor tersebut, timnas Indonesia diyakini tidak punya rasa takut lagi menghadapi negara manapun di ronde keempat. Menariknya, hampir mayoritas calon lawan yang dihadapi timnas Indonesia jika lolos ke ronde keempat ialah negara-negara yang berada di semenanjung Arab. Sebut saja Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, hingga Arab Saudi yang kini menjadi calon terkuat peserta ronde keempat berkaca dari kondisi masing-masing tim tersebut di grupnya sendiri. Secara rekor pertemuan, timnas Indonesia sudah mulai terbiasa menghadapi tim asal semenanjung Arab, hingga mampu meraih hasil yang positif. Raihan 4 poin dari laga kandang maupun tandang melawan Arab Saudi dan Bahrain di ronde ketiga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia tidak gentar melawan tim asal semenanjung Arab. Berbekal catatan positif tersebut, negara manapun yang berasal dari semenanjung Arab tampaknya bisa diimbangi. Indonesia kalahkan Bahrain. Supporter membawa bendera merah putih untuk mendukung timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Difoto menggunakan kamera Canon EOS R5 Mark II Tribunnews, Herudin. Indonesia kalahkan Bahrain, supporter membawa bendera merah putih untuk mendukung timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Difoto menggunakan kamera Canon EOS R5 Mark II Tribunnews Herudin, Tribunnews Herudin. Dari sekian keuntungan tersebut, satu-satunya hal yang merugikan alias menyebabkan buntung jika timnas Indonesia bermain di ronde keempat yakni faktor venue yang netral. Venue yang netral tentu akan membuat timnas Indonesia kehilangan separuh dari dukungan penggemarnya. Jika di ronde pertama atau kedua atau ketiga, timnas Indonesia masih berkesempatan bermain di kandang sendiri untuk mengalahkan lawan-lawannya. Maka status venue yang harus netral pada ronde keempat akan menjadi ujian Garuda apakah bisa tampil dalam performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan terutama saat menghadapi lawan-lawannya di kandang sendiri. Nantinya, 6 negara yang lolos ke ronde keempat dipastikan akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Tim teratas di masing-masing grup, 2 negara, akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang berada di urutan kedua akan melaju ke babak kelima kualifikasi. Di babak kelima nanti akan mempertemukan masing-masing runner-up dari 2 grup putaran keempat. Pemenangnya akan melaju ke playoff antar konfederasi melawan negara wakil Afrika.